Oke, Faza Salsabila Wahyu, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. R. Amalia, Jackson. Ya, belum ada suaranya. Hadir, Pak. R-nya apa itu? R. Amalia? Halo, Pak. Suaranya masuk? Oke, ya masuk. Putri Ana Dwi Wulandari. Ada, Pak. Wahyu Nurani Masito. Ada, Pak. Pagi udah sarapan semuanya. Saya minta nanti agak interaktif ya, kita diskusi juga, walaupun baru pengantar kuliah. Dea Valentina Silalahi. Dian Hardianto. Hadir, Pak. Sihaloho Dominika Yohana. Hadir, Pak. Dinda Setia Budi Anugrah Arti. Hadir, Pak. Arya Nanda Putra. Hadir, Pak. Udah sarapan tidak? Belum, Pak. Semangat ya. Ini pagi banget. Pernah dijadwalkan jam 8, cuman diminta jam 7 ya, kita ikut aja. Rizky Ainul Zahro. Hadir, Pak. Diah Arsil Paraswati. Hadir, Pak. Rama Anugrah. Hadir, Pak. Desnata Posya Adiem. Hadir, Pak. Arif Gabrin Tarigan. Hadir, Pak. Ada yang ngulang? Dina Marcela. Hadir, Pak. Maldini Antau. Hadir, Pak. Zahra Aulia Diva. Hadir, Pak. Sudah 46 ya kita. Biasanya di atas 50 ya. Sambil kita tunggu yang lain. Francisca Putri Palero. Hadir, Pak. Elma Febriana. Hadir, Pak. Arif Gabrin. Hadir, Pak. Muhammad Ufron. Maksudnya ada yang terpotong. Saya belum hafal semua. Rama Anugrah. Hadir, Pak. Abdul Razak Al-Bajiri. Hadir, Pak. Noval Musafa. Hadir, Pak. Fani Nusrika. Hadir, Pak. Nanti kalau suara saya terputus disampaikan. Thomas Rocky Roganda Nenggolan. Hadir, Pak. Diva Ranabila. Hadir, Pak. Adrian Pardomoan. Hadir, Pak. Melisa Juwita Nenggolan. Hadir, Pak. Saya pernah itu ya tanya di chat ya. Ya waktu itu sempat saya ada urusan, jadi baru dikabar di sore asisten itu udah masuk ya, sekitar 52 orang. Melisa. Iya, Pak. Kuliah tentang apa? Tentang sistem sensor, Pak. Kalau yang kemarin kan dimensi ya. Iya, berarti nggak salah room kan ya. Saya ngetes udah pada bangun belum ini? Sudah, Pak. Umi Nur Latifah. Hadir, Pak.
Adip Wicaksana. Hadir, Pak. Adip? Kuliah tentang apa kira-kira Adip? Sekarang mata kuliah sistem sensor, Pak. Muhammad Fatur Rahman. Hadir, Pak. Ivan Setiawan. Jackson. Rambutnya keren gitu ya, Ivan Setiawan ya. Baru bangun atau gimana? Suaranya nggak ada. Pak, maaf Pak, sinyal baru kedengeran Pak. Hadir. Kita mulai ya, sudah di atas 50 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini, tanggal berapa sekarang? 2 September 2021. Kita mulai untuk kuliah kita pada ini tentang sistem sensor sebagai mata kuliah. Oke, lanjut. Apa yang kita kenal dengan sistem di panca indera kita dulu ya, lebih ke sensor pada berbagai sistem di tubuh kita yang mudah kita untuk mengenali apa itu sensor gitu. Dari mata sendiri, kenapa kita bisa melihat faktor cahaya, kemudian hidung bisa merasakan, lidah bisa merasakan, dari kulit juga kita bisa bersentuhan, telinga, itu jadi bagaimana kita bisa mendeteksi keadaan faktor di luar gitu ya, dengan indera kita. Nah, kita ingin masuk ke sensor di mana kita menganalogikan sebagai perangkat atau device yang menerima informasi tadi, yang berguna dari lingkungan. Ini sebagai pendahuluan dulu ya. Nanti kan saya jabarkan apa sih capaian dari kuliah kita gitu kan. Batasan-batasan yang perlu disampaikan di dalam kuliah kita ini sebagai pendahuluan. Tadi sensor sebagai perangkat device yang menerima informasi yang relevan dari lingkungan dengan mengubah informasi tersebut menjadi suatu energi yang dapat dikelola lagi, dilanjutkan. Jadi masih tahap awal, bagian awal kita masih akan mengelola informasi yang ada. Kalau dia sebagai perangkat atau device menjadi bentuk energi. Bagaimana kita memanipulasi informasi yang ada menjadi suatu bentuk energi yang bisa dikelola atau bisa berkomunikasi satu sama lain. Ada di perkembangan revolusi industri itu baru mulai bisa kita merekayasa dengan mudah pada saat revolusi, di mana munculnya revolusi industri yang menggunakan saran listrik. Jadi secara sekilas ya, ini ada sensor, kemudian kita mengenal sensor itu informasi diproses, kemudian kita perlu actionnya apa. Nah, ternyata karena sensor itu sebagai suatu sistem, dia merupakan bagian dari transducer. Kenapa perlu dinamakan transducer gitu? Dengan adanya sensing elemen, bagian yang dinamakan sensing elemen, kita apa yang terbaca di secara fisik yang terbaca, yang ada di lingkungan, untuk supaya bisa ditransmit. Ya, jadi informasi itu ditransmit perlu dikuatkan, perlu difilter. Sistem sensor nanti ada bagian penguatannya, ada bagian filternya. Jadi apa yang dideteksi itu nanti
kita kuatkan dengan kita saring, kita filter supaya menjadi suatu sinyal yang bisa dibaca dalam suatu processing unit. Ya. Kita mau melakukan, setelah mensensor, kita mau melakukan aksi apa, nanti baru kita bicaranya aktuator. Baik, supaya interaktif ya, mungkin kita dari sensor ini merupakan bagian transducer ya, sehingga kita mengenal yang dinamakan dengan transducer input dan transducer output. Tadi kita bicara instrumentasi industri ya. Banyak proses industri ketika sensor, beberapa sensor yang besaran fisik bisa mendeteksi misalkan sebuah tangki gitu, level pada saat ketinggian level tertentu, processing dari sensor yang terbaca untuk level, sensor level, kemudian memberikan sinyal untuk prosesor memberikan aksi apa nih ketika sudah mencapai pada level tertentu yang diinginkan, yang disetting. Processing unit melakukan misalkan untuk pompa. Nah, aksi kita memberikan sinyal lagi berarti kan dari processing unit memberikan suatu sinyal, nanti kita bicara perubahan sinyal juga. Nah, ini penting ya untuk memahami sensor itu, ternyata kita memanipulasi besaran listrik ya. So, dari yang saya sampaikan itu kita bisa teman-teman di mahasiswa harus bisa kira-kira point of view yang mau saya sampaikan adalah pentingnya bagaimana pengkondisian sinyal sehingga bisa ditransmit dan dibaca. Sebetulnya ini sinyalnya berupa semua dalam bentuk listrik, besaran listrik, energi listrik. Coba M. Rifki Sistianto ya, cek soundnya coba. Ada suaranya? Ya, Pak. Nah, dari yang saya jelaskan ini kan sebenarnya karena dia memanipulasi sinyal tertentu. Sebenarnya kita bisa membedakan dua ya, alat ukur dan instrumen, ya, dan yang non instrumen. Nah, sekarang kalau saya tanya instrumen itu apa? Pengertian instrumen. Perbedaan antara, kita kan bicaranya metrologi ya, berarti ada instrumen ukur, alat, kita harus bisa membedakan instrumen ukur, alat ukur, objek ukur. Ini buat sebagai pendahuluan, kita masih belum masuk. Sebenarnya kita akan point of view-nya kemana ya? Ada yang bisa jawab perbedaan antara alat ukur, instrumen ukur, bahkan objek ukur. Tadi siapa tadi? Ada yang mau jawab? Habibur Rahman coba. Iya Pak. Kalau objek ukur itu suatu Instrumen ukur dan alat ukur dulu. Instrumen ukur dan alat. Kita bicara instrumen dulu. Instrumen, apakah instrumen itu? instrumen itu alat Pak yang bersifat kompleks Pak. Kompleks. Perbedaan dengan alat ukur? Kalau alat ukur itu hanya terdiri satu alat aja Pak. Tidak bersifat kompleks Pak. Saya ulangin ya. Jadi point of view kita adalah kita ingin memanfaatkan suatu sinyal gitu, sinyal di mana sinyal itu bisa dilanjutkan. Ada poin penting di sini, sinyal itu bisa dilanjutkan sehingga kita mengenal instrumen ukur. Berarti kita poinnya apa nih yang penting nih antara yang saya jelaskan tadi. Coba Umi Nur Latifah. Atau siap? Ada yang lain? Rizky Ainul Zahro. Sebelum saya lanjutkan yang lebih jauh lagi, transducer sebagai bagian dari sistem instrumentasi industri.
Saya mau interaktif ya. Jadi kita konsep sensor sebagai suatu sistem itu berarti kita ingin intinya ada point of view, ada sinyal, pengondisian sinyal ini sehingga sinyal itu bisa diteruskan ke prosesor. Kalau kita mengerti konsep instrumen, apa itu instrumen gitu, Pak? Izin Muhammad menjawab. Fatur, kalau itu siapa? Enggak, siapa? Arya, Pak. Arya, satu dulu ya. Jadi sama-sama seperti Habib tadi, Pak. Kalau instrumen itu adalah kayak alat ukur yang mempunyai sifat yang kompleks, yang memiliki minimal terdiri atas komponen. Itu yang pertama ada transducer atau sensor, atau juga disebut sebagai elemen penginderaan. Kemudian yang kedua itu ada pengkondisian sinyalnya, Pak. Sedangkan kalau alat ukur itu adalah alat untuk mengetahui harga atau harga suatu besaran atau suatu variabel, Pak. Kalian kuliah di instrumentasi ya, metrologi dan instrumentasi. Instrumen, kita harus mengenal istilah-istilah instrumen, instrumentasi. Kenapa munculnya istilah instrumentasi industri? Yang lain ada? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Melisa. Melisa. Instrumentasi itu ialah bidang ilmu atau teknologi yang mencakup rancangan, pembuatan, lalu penggunaan instrumennya atau alat fisika pada sistem instrumen untuk keperluan deteksi, penelitian, pengukuran, serta pengolahan data, Pak. Beda nggak antara alat ukur dengan instrumen ukur? Alat ukur sendiri dengan instrumen ukur. Sama. Okay. Sama, Pak. Dua-duanya alat ukur itu ya, alat ukur. Cuman dari sistemnya itu beda, ada yang membedakan itu apa? Antara alat ukur sehingga kita mengenal definisi instrumen ukur. Ada yang lain lagi? Iya, menjawab Pak. Mungkin. Ya, silakan. Mungkin kalau menurut saya kalau instrumen itu lebih ke ininya Pak, lebih ke elektronnya gitu. Jadi kan kalau siapa nih? Siapa? Ini dengan siapa? Saya Rama Anugrah Pak, izin menyampaikan. Ya, ada elektro, ada suatu besaran apa yang penting? Kalau elektro itu kan kalau misalnya alat ukur itu kan lebih ke umum ya Pak. Nggak semuanya alat ukur itu terdiri dari instrumentasi. Kalau alat ukur yang terdiri dari instrumentasi itu kayak timbangan-timbangan analog gitu kan. Analog itu kan dia langsung sinyalnya kan langsung diberikan ke indera manusia. Nah, sedangkan kalau instrumentasi itu untuk mengetahuinya itu kita memerlukan suatu alat, Pak. Jadi kayak mengolah sinyalnya itulah. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi kalau ini siapa tadi? Rama Anugrah, Pak. Rama, ya bagus. Tadi ada elektro. Jadi poin pentingnya adalah besaran listrik. Kalau dia tanpa memanfaatkan besaran listrik, belum bisa disebut instrumen. Jadi ada juga alat ukur di mana hanya transmisi mekanik aja. Dia memanfaatkan instrumen ukur itu memanfaatkan besaran listrik, mengolah, merekayasa. Sehingga itu instrumen. Kalau udah instrumentasi industri, ya instrumennya kan banyak. Bagaimana kita mengolah yang sinyal yang pengondisiannya berupa energi listrik itu kita rekayasa, kita manipulasi bisa sehingga antara setiap instrumen bisa berkomunikasi dengan dikendalikan oleh suatu sistem controller. Di dalam suatu industri yang luas punya beberapa plant, itu instrumentasi lebih luas lagi kan, di mana dia bisa mengendalikan instrumen-instrumen yang ada di industri, baik instrumen ukur yang
kita lihat ya, ada yang alat-alat ukur dengan sensor-sensor penggunaan dan pemakaian tertentu, sensor thermal, ya. Sensor yang mekanik dirubah ke elektrik. Pokoknya semua nanti arahnya adalah dirubah ke arah apa yang bisa sinyal tersebut bisa dilanjutkan. Jelas nih ya. Nah, itulah kalian kuliah di instrumentasi. Bagaimana kita mengolah sinyal, memanfaatkan sinyal listrik. Sehingga ini ada gambaran satu siklus ya, mulai dari sensor sampai ke aktuator ya, kita lihat. Yang sebelah kiri di atas di awal kita sudah jelaskan apa itu transducer. Transducer itu di dalamnya ada sensing elemen. Lihat ya pointer saya nih. Yang sebelah kiri dulu ya, jelas ya. Rifani Irfa, ini jelas ya pointer saya nih ya. Yang saya tunjukkan, ini apa nih, sensing elemen ya? Iya, Pak. Ini nah di dalam transducer ada sensing elemen, itu saya sudah jelaskan. Jadi sensor itu bagian daripada transducer. Ditransmisikan dari sebuah transmitter, sinyal generator untuk membangkitkan, menguatkan dari besaran pieces sebagai proses variabelnya yang berubah-ubah, misalnya temperatur, panas itu berubah-ubah. Di sensing diubah menjadi sebuah sinyal yang bisa ditransmisikan, tapi perlu dikuatkan dan difilter untuk sinyal-sinyal yang bisa dibaca nanti dalam suatu modul input output ini masuk ke processingnya. Beda lagi ya, ini pointer yang untuk sebelah kiri ini satu siklus loop di dalam instrumentasi industri. Ini coba Ahmad Nopandi jelas ya. Ini yang saya tunjukkan pointernya nih. Apa ini baca nih? Ada analog input, ada analog output ya. Di sini ada digital. Ini apa nih? Baca nih. Digital controller. Kita mulai dari sensor. Dia mendeteksi pressure. Ditransmisikan. Ya. Ada sebuah sinyal yang mentransmisikan, dikuatkan, difilter. Masih dalam analog, nanti ada modulnya untuk supaya bisa analog ke digital ya, masuk supaya bisa dibaca oleh digital controller. Microcontroller keluarannya nanti akan juga dikuatkan juga nanti. Ini masih berupa di dalam masih modul input output untuk supaya bisa memberikan aksi, perlu dikuatkan, perlu ada pengkondisian juga sehingga aktuator bisa misalkan untuk bukaan pump sehingga ada flow aliran ya kan, satu siklus. Jadi nanti ada di awal itu bagian namanya ini sensor dan transmitter adalah transducer input ya, di output ada transducer output. Intinya adalah dia perlu, transducer itu adalah perlu pengubahan penguatan sinyal ya. Perlu penguatan dan filter sinyal yang bisa dilanjutkan. Ini ada contoh-contoh aktuator yang sudah ada di industri ya, tertentu ya, yang device tergantung microcontroller ya. Digital control ini device, pemilihan device itu ya dilihat dari tipe daripada microcontrollernya juga. Kita menggunakan Arduino, kita menggunakan Arduino, kita menggunakan PLC, itu nanti device-nya beda-beda ya. Baik sensornya yang digunakan dengan aktuator yang digunakan itu dilihat dari input output yang ada di microcontrollernya, kesesuaian sinyalnya, ada yang langsung bisa terbaca, ada yang dikatakan smart hard, mudah langsung bisa dibaca langsung oleh microcontroller. Arduino juga punya karakter atau tipe-tipe yang device yang berbeda-beda. Nanti kita coba urai satu persatu. Nah, dari gambar ini jelas ya, posisi sistem sensor itu ada di mana jelas ya. Dari awal kalau bagi yang sudah memperhatikan dengan dari awal ya, yang saya jelaskan. Ini transducer bagian dari sistem instrumentasi industri. Nah, jadi di awal ini di kuliah sistem sensor kita perlu mengenal sensor, beberapa klasifikasi sensor ya, sensor aktif, sensor pasif.
lihat dari perlu power untuk menghidup supaya sensor itu bisa bekerja, itu ada yang butuh power, external power ya. Ada sensor analog, klasifikasi di dalam ini termasuk sensor analog, sensor digital, dilihat dari keluarannya itu discrete atau continue. Ini udah istilah-istilah yang nanti arahnya adalah memanipulasi sinyal ini. Sinyal discrete, sinyal continue. Digital udah discrete. Discrete itu ya tidak seperti analog, continue. Secara continue sinyalnya kita jabarkan lagi. Kemudian mengenal sensor sifat sensor aktif ini mirip ya dengan klasifikasi sensor aktif, sensor pasif. Dia butuh masukan tertentu sehingga dia bisa sensor itu bisa memberikan nilai. Pasif tidak memberikan masukan tertentu. Ada sensor yang sifat resistif, kapasitif, jadi keluarannya berupa perubahan resistansi, berupa perubahan kapasitansi, berupa perubahan induktansi. Nah, sifat-sifatnya kita mengenal itu dulu. Kemudian karakteristik. Kemudian kita perlu mengenal sensor itu ada mempunyai sifat karakteristik statis dan dinamis. Nanti kalau bisa di praktikum ya. Nah, praktikum ini kebetulan untuk semester ini kan musim pandemi mungkin saya baru merancang sambil berjalan nggak apa-apa ya. Tapi tetap saya usahakan nanti hari Jumat, kita mulai Jumat minggu ini. Praktikum, dalam arti praktikum itu kalau kondisi itu bisa simulasi atau berupa tutorial singkat kuliah dan lain sebagainya sambil diisi beberapa contoh-contoh simulasi video. Untuk sementara di minggu ini akan tetap ada. Saya baru koordinasi dengan ketua program studi. Nanti saya coba usulkan ada asistensi dari mahasiswa kakak-kakak tingkat kalian. Kalau tidak ya kita coba handle sendiri. Minggu ini akan saya usahakan ada ya, kita melihat akurasi satu sensor, presisi ini sampai ke linearitas. Mungkin juga nanti sampai bagaimana mengkalibrasinya supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang ada itu supaya kalian bisa sudah mulai masuk ke dalam vokasi di metrologi dan industri. Jadi karakteristik itu sensor itu kita kembali lagi karakteristik statis, dinamis. Dinamis itu jadi prosesnya itu berdinamika karena ada sifat time constantnya, delay, dinamis. Proses itu kalau di sistem informasi industri itu ada kenapa dia delay gitu. Kita harus mengenal juga karakter sensornya. Kenapa dia ada besaran time constant 63% baru mencapai setting yang itu ada kondisi-kondisi di mana ada waktu yang memang sudah tertentu, kemudian terjadi delay juga. Kemudian ada respon frekuensinya bagaimana nih ketika ada delay, ada perubahan atau bagaimana, kita coba dilihat karakteristik sensor baik statis maupun dinamis ya. Jadi juga setelah kita mengetahui bagaimana sifat, karakteristik, klasifikasi sensor, kita juga mengenal sensor itu, aplikasi sensor itu berdasarkan pemakaian penggunaan. Nanti kita juga coba membahas sensor elektromekanik, sensor thermal dan fluida, sensor optik, sensor elektromedis, sensor otomotif. Nah, ini sensor-sensor yang mungkin sudah kalian kenal, itu sensor otomotif ya, yang senang dengan dunia mobil ya, otomotif. Ya kita mundur mobil itu udah sensor jarak, itu bunyi suara, nah, itu sampai minimal kita bisa merekayasa suatu sistem untuk aplikasi di berbagai bidang.
Ini ada mekanik, termal, dan fluida, optik, elektromedis. Elektromedis ini sangat banyak dan punya kesepakatan yang di bidang kesehatan yang dia harus lebih hati-hati, dia punya standar tertentu juga yang mudah ini mungkin dipelajari sensor yang di bidang otomotif ya. Di awal sebenarnya kalau saya prinsipnya adalah kita kasih yang sederhana, kalian bisa mengembangkan. Kalau memang waktunya cukup sampai ke yang lebih kompleks lagi. Nah, ini sebagai pendahuluan. Nah, dari yang saya sampaikan semua tadi, sebenarnya mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep dasar sistem sensor ya, yang merupakan bagian transducer input dan dari sistem implementasi. Ini termasuk mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib. Kita ruang lingkup materi yang dibahas ini tadi pengertian sensor dan transducer, nanti kita coba bahas, kita ulangi lagi di minggu depan. Sifat, klasifikasi, dan karakteristik sensor ya tadi. Kita bahas terminologi sensor bersifat resistif, kapasitif, dan induktif. Dijelasan dengan di pendahuluan tadi. Kemudian karakteristik berbagai macam sensor ya. Temperatur itu sensor menurut sinyal elektriknya bagaimana ya. Sensor menurut sinyal elektriknya untuk tekanan. Ada proximity sensor tadi. Ada sensor bioelektrik. Ammeter, conductivity. Ini banyak ya kakak tingkat kalian yang di proyek akhirnya itu mengambil pH meter ya, conductivity meter untuk bagian dari awal device yang dia buat, pengukuran untuk sama conductivity. Ini saya juga kemarin sudah sidang, alhamdulillah sangat memuaskan. Kemudian nanti ada chemical sensor, strain gauge sensor, tension sensor, flow sensor ya, ini kita coba lihat. Kemudian ya ini ya, teknologi sensor ini kan kita lebih kepada mengkondisikan sinyal. Bagaimana bisa sinyal itu bisa ditransmisikan, bisa dilanjutkan, bisa dibaca. Jadi proses selanjutnya jadi ada yang sensor yang dari kabel dan tadi aktuator ya. Sensor, ada aktuator, ada transducer input, ada transducer output, sehingga mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip pengukuran dari berbagai sensor, variabel fisika seperti temperatur, tekanan, aliran, gaya. Dan selain itu mahasiswa juga diharapkan dapat menurunkan hubungan output input pada suatu sistem pengukuran tertentu. Ini capaian pembelajaran. Mampu mengaplikasikan konsep dasar untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi metrologi. Jadi diawali kalian mengerti bagaimana sensor di dalam satu sistem. Sensor sebagai suatu sistem dulu. Jadi kalian akan belajar instrumentasi industri. Bidang metrologi banyak, kalau metrologi banyak persyaratan. Kalian juga di SUML dengan saya juga. Persyaratan untuk pengukuran dengan berbagai tipe tadi. Bagaimana kita mengukur antara alat ukur dengan instrumen ukur dengan instrumen ukur dengan objek ukur. Tadi sudah disampaikan ya. Perbedaan instrumen ukur alat ukur jelas. Contoh kecilnya adalah misalkan ada yang digital pressure gauge, ada analog pressure gauge. Cara bacanya aja udah beda kan. Analog kayak kalau jam itu ada skala garis gitu kan. Bergerak dari menit ke detik gitu. Ya mirip pressure gauge itu mirip. Yang analog itu berupa skala garis-garis penunjukannya, pembacaannya kita melihat berbeda dengan yang instrumen ukur yang digital tadi yang menggunakan besaran listrik mengolah menjadi satu alat ukur yang dari sensor tekanan itu sehingga bisa displaynya itu mudah dibaca. Nah, itu kalau dibandingkan secara persyaratan metrologi, konstruksinya kan beda kan. Kalian metrologi bicara konstruksi umum, persyaratan teknis, kemudian ada persyaratan metrologi. Kalau dia memang berupa metrologi, kalian harus menggunakan metrologi industri. Alat-alat ukur apa yang kategori metrologi legal, metrologi industri.
Nah, itu ada persyaratan metrologi. Berapa batas kesalahan yang diizinkan? Itu sampai ke sana nanti. Jadi intinya apa? Kalian belajar pengukuran itu adalah kalian melihat persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kesepakatan internasional. Kita membandingkan pH meter dengan pH meter dengan objek ukur. Objek ukur misalnya CRM. CRM itu cairan larutan buffer pH yang punya nilai. Misalnya untuk pH 7 pada saat kondisi suhu 20 derajat Celcius, itu objek ukur berupa CRF itu yang punya nilai tadi dengan suhu tertentu dibandingkan dengan instrumen ukur. Ketika dibandingkan dalam satu wadah, ada elektrode pembacaan pH meter, ya. Ketika suhunya berubah, nilainya udah pasti berubah pH-nya. Nah, itu konstruksi objek ukur, dan itu sehingga kita perlu memahami itu sehingga kita bisa membandingkan benar nggak pembacaan ini pada saat pH meternya baca 7,5. Nah, pada saat objek ukur tuh ada di sertifikat buffernya kan, cuman dia suhunya itu berubah nggak? Kalau berubah nilainya berubah. Ada cara perhitungannya lagi, bisa diinterpolasi, diregresi, kan? Sebenarnya penunjukan di objek ukur itu sudah berubah pada saat kecuali kondisi suhunya bisa kondisi suhu di larutan tersebut bisa dikondisikan dijaga. Nilainya nggak akan berubah. Berbeda dengan kalian membandingkan pH meter dengan pH meter, instrumen ukur dengan instrumen ukur kan. Dalam satu wadah ini derajat keasaman akuarium ini kita bandingkan suhu berubah dengan kondisi di pH meter digital, ya ini juga akan pada saat suhu itu juga akan mengukur ya kan. Nah, itu tadi konstruksi penting, mulai dari konstruksi alat yang dijadikan pembanding maupun yang dijadikan standar, konstruksinya sama apa enggak, sehingga kita mengenal konsep metrologi itu apa yang dibandingkan gitu ya, alat ukur dengan instrumen ukur, analog pressure gauge dengan digital pressure gauge, atau instrumen ukur dengan objek ukur, pH meter digital dengan tadi CRM tadi. Itu kombinasi itu di dalam metrologi punya persyaratan-persyaratan tertentu, bahkan kesepakatan internasional yang harus dipenuhi. Sampai ke persyaratan aplikasi, penulisan pH itu diatur. Kalian diharapkan mulai dari mempelajari sistem sensor ini bisa mengaplikasikan konsep sen dasar tersebut. Kemudian nanti diharapkan mampu memimpin, mengawasi kelompok kerja jika kalian nanti sebagai supervisi ya, terutama di dalam manajemen mengatur waktu kalibrasi. Ada di industri itu banyak instrumen-instrumen, kalian harus bisa memanage sebagai supervisi, membersupervisi alat instrumen-instrumen apa yang perlu dikalibrasi dan masa kalibrasinya harus tahu mana yang penting perlu dikalibrasi. Kalian di dalam satu supervisi yang kalian bisa pimpin dan bisa kemudian mengkomunikasikannya bagaimana mengelola dengan staf kalian untuk menjaga nilai kalibrasi tersebut, masa kalibrasi yang ada di ini ya, gambaran-gambaran sampai pembelajaran program yang diharapkan kalian sehingga mampu memahami tentang tanggung jawab profesi ya. Di perdagangan ini ada dua profesi yang berhubungan dengan metrologi dan instrumentasi ya, profesi penerak, pegawai berhak, dan profesi PMB. PMB itu penguji mutu barang. Menguji mutu barang itu ada dua ya. Penguji mutu barang khusus kalibrasi, ada penguji mutu barang, pengujian produk ya, kualitas produk. Uji helm, berapa helm yang dikatakan baik, kualitasnya itu punya kriteria dengan persyaratan pengujian tertentu, dengan alat-alat tertentu pula yang sudah dikalibrasi pula. Ya. Kemudian ini capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan dapat menjelaskan dan mengerti prinsip kerja sensor ya. Sensor kerja besar fisika pada proses pengukuran. Ada beberapa besaran fisika, gerak, daya, tekanan, temperatur, level, dan besaran kimia. Kemudian menjelaskan kelebihan dan kekurangan sensor. Ya, jadi karena direkayasa, dimanipulasi sinyalnya, nanti pengaruh di kelebihan dan kekurangan sensor yang ada. Kemudian menurunkan hubungan input-output suatu sistem pengukuran. Oke, ini capaian pembelajaran mata kuliah.
Baik, di awal juga ini subcapaian secara garis besar kita bahan kajiannya. Deskripsi sekarang lebih kepada definisi sensor dan aplikasi di berbagai sistem pengukuran. Sensor sebagai transducer input dan aktuator. Ya, ini secara garis besar tadi di awal sudah saya sampaikan juga. Topik bahasan kita ada teknologi sensor. Tadi sudah di awal dan secara perlahan-lahan saya coba untuk menyampaikan di awal definisi sensor dan aplikasi di berbagai sistem pengukuran. Sensor ini ya topik bahasan kita. Nah, tujuan jadi setelah mengikuti kuliah ini, setelah diharapkan dapat menjelaskan mengenai definisi transducer, jelasnya tadi ya, transducer, sensor, dan aktuator, klasifikasi. Memang gini, mendefinisikan itu memang ada standar definisi. Kalau saya lebih kepada kalian bisa melihat, cukup ya, melihat hakikat perbedaannya itu sudah cukup buat saya. Apalagi letterlux, karena kan kita punya kesepakatan mengenai definisi yang harus memang bisa didefinisikan dengan baik. Jadi kalian perlu juga membaca literatur lain, ya, referensi yang nanti diberikan juga yang dalam penyampaian mata kuliah di sini di ACMED. Kalian juga perlu mencari referensi lain supaya kalian bisa melihat hakikat dari definisi-definisi yang ada dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Kalian harus tahu dari hakikat. Maaf Pak. Ya, gimana? Mohon maaf Pak. Ya. Untuk mata kuliah sensor sampai pukul 7.50 Pak. Sekarang kewarganegaraan. Dilanjut besok Jumat Pak, besok pagi. Jam Oh ya, 6. terima kasih sudah diingatkan ya. Kita sampai dengan sebentar lagi sudah selesai nih. Garis besarnya kita sebagai pengantar kuliah. Sekarang 7.54. Terima kasih diingatkan. Kalian akan masuk kuliah berikutnya ya. Iya Pak, masuk kewarganegaraan. Penilaian tata tertib ya, ini jelas sama dengan dimensi ya. Kuliah dimensi dengan saya, tugas dan PR, kuis 20%, proyek besar 15%, UTS. Nah, ini penting ya, kuis dan proyek, tugas-tugas yang diberikan untuk membantu nilai kalian ya, ujian di UTS dan maupun UAS. Nah, ini referensi, kalian bisa mulai membaca-baca lagi referensi yang kita pakai. Mungkin itu karena sudah pukul 7.55 ya. Ini tadi kita akan masuk ke materi ini nanti ya, kita lanjutkan. Mungkin itu ya, Bapak Sutanto ada masuk hari ini? Iya Pak. Iya Pak, bagus. Mangga ada komentar atau tambahan Pak, silakan Pak. Udah cukup karena waktunya sudah habis ya. Baik, terima kasih Mas Pak. Pagi ini ya kita baru sampai kepada pengantar mata kuliah sistem sensor. Saya dengan Bapak Sutanto nanti ditemani dari dosen senior ITB. Mungkin itu cukup. Terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa semua. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian atau terlalu cepat. Nanti bisa memberi masukan ke saya juga apa yang kira-kira dalam penyampaian supaya saya bisa lebih baik lagi di dalam penyampaian kuliah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon izin deh Pak Sutanto semuanya. Ya, saya juga izin nih.